Assalamualaikum, selamat malam teman sejawat PPOPD se-Indonesia. Saya mau share tentang bagaimana cara menginput bukti-bukti dari semua kegiatan, mungkin pengawas, kegiatan pengawasan, pengembangan profesi atau penunjang. Setelah kita sudah login seperti ini, kita sudah isi data pribadi, input atasan, dokumen kepegawaian, kita sudah masukkan file inisiasi pak awal. Maka yang pada saat ini saya mau khusus untuk bagaimana mengusulkan daripada pengusulan dupak atas kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Kita klik di sini. Setelah klik di sini, maka kita pertama harus yaitu ini periode. Karena kita tahun kemarin belum kita usulkan 1 Juli sampai 31 Desember, kita klik sini tahunnya, kemudian kita ganti dengan tahun 2020. Jadi kita dalam hal ini mau mengusulkan dupak periode 1 Juli sampai 31 Desember 2020. Setelah itu maka kita buat usulan dan lanjutkan. Kalau kita sudah pernah isi, seperti saya misalnya sudah pernah isi, maka akan tampil seperti ini. Unsur pengawasan berarti sudah pernah mengisi, mungkin dari sekian kegiatan mungkin baru ngisi satu atau keseluruhannya. Unsur pengembangan profesi sudah terisi, kebetulan saya sudah isi. Ini ada 2, saya isi contohnya. Nah ini dia akan tampil, nah seperti ini. Periodenya ini ada surat tugasnya, ada SPMK-nya, lokasinya, maka data-datanya ada di dalam berupa surat tugas, kemudian bentuk pengembangan profesinya ini buku misalnya. Contohnya ini surat perintah SPT-nya. Nah ini contohnya. Dan seterusnya, bentuk buat apa dan seterusnya. Oke. Kita close saja. Nah sekarang seperti ini kalau sudah terisi. Namun pada saat ini kita mau coba share bagaimana cara mengisi ini. Kita yang unsur pengawasan. Unsur pengawasan. Jadi unsur pengawasan saya pernah mengajukan satu kegiatan ini, yaitu pengawasan pemerintahan kampung atau desa. Nah, saya mau tambah. Namun sebelumnya kita harus siapkan file-file ini ya dalam bentuk PDF. Kita lihat. Nah, ini data dupak semester 2. Saya sudah siapkan ini. Nah, pembinaan dan pengawasan, ada pengembangan profesi, kita folder masing-masing. Binwas mungkin yang tadi ini, pemerintahan kampung ini. Mungkin yang akan kita masukkan sekarang yang Riksus ini mungkin ya, Riksus. Oke, pemeriksaan khusus. Jadi kita sudah siapkan ini file SPMK-nya, kita harus buka karena di file SPMK surat pernyataan melakukan kegiatan ini, ini ada di dalamnya yaitu kode. Nah, kita penting sekali kode ini kita lihat. Sehingga waktu mengisi nanti kita tinggal calling kodenya 207, maka berarti mengusulkan program kerja dan seterusnya, nanti akan otomatis ada angka kredit. Jadi ini kita harus buka ini sebelum kita mengisi tadi. Jadi dalam Riksus ini saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 ini angka kreditnya masing-masing 0,3 dan seterusnya, sehingga ada angka kredit 2,220. Ini bukti fisiknya dan seterusnya. Jadi kita mengusulkan program kerja, berarti ini di perencanaan ini. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada laporan hasil. Maka di perencanaan saya akan mengusulkan program kerja, kode butirnya ini, mengusulkan revisi program kerja, kodenya ini, melakukan supervisi pelaksanaan ekspos program kerja, nomornya ini. Kemudian pada pelaksanaan saya mengendalikan teknis proses penelaan dalam rangka pemeriksaan khusus, karena biasa orang mengadukan itu macam-macam ABC sampai Z. Nah, maka kita undang dia,
kita kendalikan agar fokus apa yang dituju yang utama gitu. Kemudian pada pelaporan saya mengusulkan 2. Kenapa saya warnai lain ini? Karena 239 menyusun konsep laporan hasil pemeriksaan khusus ini adalah mudah punya tugas, tapi karena di tim saya nggak ada itu, maka saya handle, sehingga saya perlu memerlukan surat tugas limpah untuk kode petir 239. Kemudian kode petir 247 yaitu melakukan supervisi pelaksanaan ekspos. Ini memang madya semua kecuali yang warna ini adalah muda, sehingga saya juga perlu menyiapkan yaitu surat tugas limpah. Nah ini, jadi kita lihat lagi yaitu SPT nya, karena SPT kita buka juga. Kenapa surat perintah ini? Karena kita memerlukan nomornya dan tanggalnya nanti, karena Riksus ini dari wali kota. Oke, kita lanjut yaitu di bagaimana cara mengisinya. Tadi Riksus ya. Jadi SPMK kita diminta untuk upload, maka kita browse ke arah tadi yang kita udah siapkan tadi, yaitu Pak semester 2 Binwas bagian Riksus tadi ya. Nah, Riksus. Nah, yang ditanya-tanya apa? SPMK. Jadi surat pernyataan melakukan kegiatan ini tadi. Kita klik 2 kali sehingga muncul di sini SPMK. Cocok SPMK, SPMK. Setelah itu, setelah ini kita baru melanjutkan yaitu surat tugas. Setelah SPMK, ST. Nah, kita surat tugas, kita browse, kita cari di tempat tadi yaitu SPT-nya, surat perintah tugas Riksus. Kita klik 2 kali maka akan terdrag di sini. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah, lanjutkan. Yang ditanya adalah program kerja pengawasan atau pemeriksaannya. Nah, kita browse, maka sekali lagi harus disiapkan dulu barang-barang ini, sehingga kita tinggal tinggal masukkan apa tadi yang diminta, PKP, program kerja. Jadi kita lihat usulan program kerja mana, usulan rancangan program kerja ini. Nah, ini. Oke, kita masukkan sini program kerja. Kemudian kita scroll lagi ke bawah, di samping kanan ada scroll, kita turunkan lagi. Nah, surat tugas limpah. Nah, karena tadi ada surat tugas limpah yaitu mengajukan mengusulkan konsep LHP. Kita cari, maka kita harus ada surat tugas limpahnya, ST limpah. Nah, ini. Kita sudah siapkan, tinggal grab di sini tentang bagaimana membuat file PDF ini dari foto-foto. Saya sudah pernah share videonya. Kemudian peran kita sebagai apa di sini? Yaitu saya sebagai ketua tim. Nah, walaupun mati ya nggak apa-apa, memang saya ketua tim. Lokasi Riksus. Nah, Riksus saya lokasinya di yaitu dinas apa? Karena ini kebetulan ASN. ASN di dinas tersebut, kemudian keberatan atas kebijakan pimpinannya, kemudian minta wali kota untuk membantunya. Dinas Perindakop sesuai dengan apa lokusnya, dan Perindakop dan UKM. Nah, seperti ini lengkap. Oke, kota Jayapura ya, nanti bukan provinsi. Jayapura. Ada ini ngetik tangan satu karena satunya pegang HP. Oke, kita lihat sebelum kita tambahkan ke depan, kita lihat ke atas apa sudah lengkap tadi, sudah dimasukkan. SPMK sudah, surat tugas sudah, program kerja sudah, surat tugas limpah karena ada kewenangan muda yang kita lakukan. Nah, kemudian peran kita, kemudian lokasinya. Nah, baru sudah oke. Ingat
Nah, seperti itu, tambah. Loading, kita tunggu loadingnya. Oke, nah seperti ini belum tersedia karena memang datanya eviden kerja kita belum kita masukkan, baru informasi awal, maka tambah. Nah, SPT tanggal berapa? Nah, tadi kan kita sudah buka SPT-nya tadi ya. Oh, ini sudah kelihatan di atas ini. Kalau kita pernah buka ini. Jadi nomornya 271.2 271.2. Nah, oke. Kita tulis titik 2 nomor SP 21.2 tanggal 2 Oktober. Tanggalnya tanggal 2 Oktober 2020. Oke. Ini sebagai ketua tim, ini nomor surat SP kita dan tanggalnya ya. Ketua tim, terus ini pilih butir kegiatan. Nah, karena kita tadi sudah masukkan di SPMK enak, maka kita tinggal pilih. Nah, oke. Unsur kegiatannya kita pilih, klik di sini. Nah, klik di yang bawah. Apa tadi? Pemeriksaan khusus karena Riksus. Ini unsur. Subunsurnya kita klik, ambil perencanaan dulu. Jadi ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada laporan. Jadi perencanaan dulu. Nah, butir kegiatannya apa di perencanaan tadi? Yaitu yang pertama, pemeriksaan pengaduan, misalnya itu. Atau apa tadi? Program kerja tadi ya. Coba kita lihat. Atau cari kode sini. Cari kode. Oke, kodenya berapa tadi? Di SPMK 207. Oh, mengusulkan program kerja. Jadi kodenya ditulis. Pilih dulu tadi, aduh balik lagi. Pemeriksaan khusus. Subunsurnya perencanaan. Dan bisa nggak cari kode langsung? Kita lihat 207. Kalau begini balik lagi, ini susahnya. Jadi harus ingat 207. Oke, jadi ini kesalahan-kesalahan awal begini biar kita tidak ikut saya. 207. Nah, 207 langsung dah ini mengusulkan program kerja. Pilih. Ini pilih. Apa usulannya? Kita lihat. Usulan rancangan program kerja ini. Riksus. Ini usulannya. Kita upload. Nah, berhasil diupload dah. Itu. Kemudian kita lanjut. Angka kreditnya sudah otomatis. Volumenya berapa? Oh, satu tulis baru. Ini kita lihat lagi ke atas sebelum simpan. Jadi nomornya sudah oke, betul. Ketua tim, pilihnya mengusulkan program kerja pemeriksaan khusus. Kodenya tadi kita ketik langsung ada program kerja review dan seterusnya. Dan seterusnya kita tinggal isi volume dokumen kita, pekerjaan kita, sehingga udah oke, simpan, berhasil. Nah, dengan demikian apa yang kita masukkan ini
Nah, nanti akan tampak di sini. Nah, tampak di sini. Begitu klik lihat data atau tanpa klik ini sudah langsung begitu kita simpan. Nah, tadi masuk seperti ini. Nah, kalau kita mau nambah yang lain lagi pada pengawasan di Rixus ini, udah kita tambah satu ya biar terlalu panjang enggak ini ya. Oke. Jadi masih tetap nomornya tetap. Kita tinggal pilih saja. Kita lihat dulu SPMK biar nggak bolak-balik tadi. Nomor 211 ingat. 211 masih pada taraf revisi program berarti perencanaan. Berarti masih taraf perencanaan. Oke. Jadi Rixus unsurnya perencanaan. Tadi nomor 211 ya. Cari kode aja langsung sini enak. 211. Nah, ini langsung. Itu mengusulkan revisi program kerja. Langsung pilih. Begitu pilih, kita minta revisi, usulan revisi. Usulan revisi program kerja. Nah, kita baru kita upload. Nah, jadi kode kegiatan itu, kode butir itu sangat penting untuk kita hafal. Nah ini, jadi tanpa tadi memilih butir kegiatan, kalau kita klik tanpa memilih ini ya, yang tadi kita pilih, tapi kalau kita masukkan ini otomatis dia akan terisi dengan sendirinya. Nah ini angkanya, kemudian volumenya berapa kali, berapa dokumen, 1. Kita scroll ke bawah. Sudah oke ya, jadi kita periksa lagi. Nah itu oke, simpan. Muncullah 2. Oke, ini 2, muncul 1 yang baru kita isi tadi ini ya, mengusulkan revisi program kerja dan seterusnya. Nah demikian juga tadi di SPMK tadi kita isi semua, tapi saya nggak akan tampilkan semua, nanti panjang videonya. Jadi kita 2 ini. Berikutnya supervisi pelaksanaan ekspos program kerja, ini berarti masih perencanaan. Mengendalikan teknis proses, ini berarti sudah pelaksanaan. Jadi itu aja yang kita tahu. Kemudian mengusulkan konsep laporan dan supervisi pelaksanaan ekspos, itu berarti di penulisan laporan. Jadi ada 3 perencanaan, 1 pelaksanaan, 2 pelaporan. Inilah pengendali kita untuk bisa memasukkan, jadi tambah-tambah kegiatan ini. Nah, saya kira begitu kurang lebih cara memasukkan bukti-bukti fisik dari pekerjaan kita. Saya nggak bisa menulis sebenarnya, tapi sudah ada arahan, ada 2 contoh ini, tinggal tambah sehingga sampai habis untuk 1 SPT itu sesuai dengan apa yang kita tulis di SPMK ini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan angka kreditnya nanti akan jumlahnya seperti ini di komputer. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa lanjutkan karena video panjang, nanti sulit untuk nguploadnya di YouTube. Saya kira mudah-mudahan berguna. Beginilah kurang lebih cara menginput daripada data-data tiap unsur kegiatan dalam 1 SPT. Demikian juga surat perintah tugas yang lain, seperti ini caranya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.